Rabbi fa'fa'na bibarakatihi. Saya tanyakan Buya mengatakan bahwa wali itu tidak diketahui atau tersembunyilah. Iya. Tapi sementara di kita kan ada istilah wali sanga. Itu taunya dia wali itu dari mana Buya? Taunya setelah dia mati. Ketika mereka masih hidup, mereka dimusuhi oleh masyarakatnya. Setelah mati baru tercium selengut gitu. Oh, tercium baru gitu. Biasa begitu mah, biasa. Syekh Abdul Qadir Jilani itu kok baru ketahuan wali itu setelah nggak ada. Waktu ada mah banyak yang benci. Ini kan ngomongnya keras kan. Ya, ulama ulama koplok segala macam kan gitu. Ya pantas gitu. Dia mengatakan benar gitu. Setelah mati, oh jadi wali gitu. Itulah makanya Allah juga tidak ingin kekasih-kekasihnya terjebak menjadi orang yang dikultuskan, makanya disembunyikan. Pelajaran awal ilmu tasawuf itu idfin nafsaka fi ardil khumul, sembunyikan dirimu di tanah toang, yang di tanah di hutan belantara di sana, supaya jangan sampai orang lain tahu. Sesungguhnya nasib kekasih Allah yang dikultuskan tuh banyak ya. Para nabi juga banyak yang terjebak dikultuskan. Jadi artinya kultus itu dari mana datangnya? Itu dari kesalahan pribadi orang yang melihatnya. Bukan dari kesalahan waliullahnya. Bukan kesalahan nabinya. Banyak nabi-nabi dijadikan Tuhan kok. Yaitu karena terlalu sering menampilkan kesaktian itu, menghidupkan orang mati, ya kan begitu. Apalagi bisa membelah lautan, gitu kan? Itu yang anak-anak itu semacam itu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak sesungguhnya menampilkan kehebatan seperti itu. Jadi artinya maksud saya begini. Bahwa kalimat saya mengatakan kalau sudah di tengah lautan jangan tanya mana pinggirnya. Ini isinya mah saya tidak bersedia untuk menjadi mursyid Anda. Saya bukan mursyid, saya mah pendekatan rasional aja. Paham nggak? Jadi kalau mau bareng-bareng mangga, saya juga lagi orang yang mencari kebenaran juga. Beli paham-paham basurang. Iya. Haji Fuad mau ikut saya mangga, ayo. Saya juga lagi cari benar. Dan saya sama sekali tidak pernah melakukan beat kepada siapapun. Kalau beat kan kesetiaan. Saya tidak pernah menuntut siapapun setia kepada saya. Seperti saya juga, saya tidak pernah setia kepada siapapun. Kesetiaanku hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Setuju silakan. Iya, sebab kalau masuk ke beat, nanti kamu ketika berzikir wamima, itu wajahnya Buya Sakur yang dibayangkan. Itu, jadi maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada kesetiaan kepada saya tidak perlu disetiai. Seperti saya juga tidak pernah setia kepada siapapun. Kepada orang lain sekedar basa-basi aja, iya kan? Sekedar mengucapkan penghargaan atas kebaikan orang lain. Setiap saya yang dapat kebaikan siapapun, saya tidak pernah lebih. Apalagi membalas kebaikannya, saya sudah awal angkat tangan. Saya tidak bisa mengembalikan kebaikan Anda. Yang bisa hanya saya doakan mudah-mudahan Allah melipat gandakan kebaikanmu itu. Jadi kalau orang nanya, torekotnya apa Buya tuh? Torekotnya rasionaliyah. Rasional gitu. Jadi kembali lagi persoalannya. Jadi saya tidak punya indoktrinasi apapun. Saya mungkin
orang masih ragu-ragu ajakan saya untuk berpikir bebas. Karena manusia kalau tidak diberi kebebasan untuk berpikir, tidak ada berpikir separuh bebas toh. Ya. Nah, jangan terbelenggu dengan apapun. Silakan berpikir bebas. Jangan ada jagat sangar, jangan ada jagat sungil. Ya kan? Ketika Anda berpikir, ini jaminan. Kalau engkau benar dapat 2, kalau engkau salah dapat 1. Yang salah jadi yang tidak berpikir, itu cukup. Kenapa Anda takut berpikir, takut salah? Sudah dijamin kalau salah dapat 1. Masih beri paham-paham sih. Salah dapat 1, benar dapat 2, masih takut juga. Ya udah, salah dapat 2, benar dapat 4, masih kurang juga. Berpikir sajalah. Al-Quran dan hadis sebagai guide of life harus sering kita tengok, kita konfirmasi, ya kan gitu. Dikonfirmasi lagi untuk kita tengok keputusan kita salah atau benar. Sebab pikiran kita bagaimanapun kebenarannya sifatnya hanya sementara. Tidak mungkin kita akan mencapai kebenaran secara mutlak, karena itu adalah milik Allah. Ya, hanya mendekati kebenaran. Itu pun mungkin pada zamannya benar. Apa yang saya katakan mungkin benar, mungkin. Tapi anak cucu saya nanti bisa-bisa diketawain. Ini Buya Sakur kok mikirnya muter-muter banget sih. Karena mereka lebih canggih dari kita. Ya, seperti saya sekarang memikirkan pendapat orang terdahulu ini gimana sih. Kira-kira kita akan bernasib sama kok. Akan dikoreksi oleh anak cucu kita. Nah, itu persoalannya. Jadi begini. Dalam agama itu awalnya keburu merasa sudah sempurna, sehingga tidak perlu ada modifikasi, tidak perlu ada revisi, tidak perlu penyempurnaan karena sudah sempurna. Yang penting ikuti saja apa yang ada, selesai. Itulah sebabnya umat Islam sekarang menjadi umat yang paling mundur di alam dunia. Dalam segala bidang. Itu saja. Kenapa? Karena kebebasan berpikir ditutup. Pintu ijtihad ditutup. Rabbi fa'fa'na bi barakah.